Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan, pejuang sangkuter, pejuang nafkah ya, dan pejuang receh ya. Tetap semangat, kurangi sambat teman-teman ya. Dan semoga ya di siang hari ini teman-teman kalian semua dalam keadaan sehat semua, dan saya doakan menjadi orang sukses semua tentunya. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tidak lupa jangan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan siang kali ini teman-teman, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency kali ini teman-teman. Untuk Bitcoin masih cenderung berjuang ya, pergerakannya belum ada yang signifikan untuk perubahan presentasi harganya, masih berputar-putar aja ya, masih bingung kayaknya mau naik apa turun, atau memang secangkir kopi di perdagangan 29 ini nikmat mungkin ya, seperti itu. Oke. Jadi kalau kita lihat bersama untuk secara keseluruhan kripto kali ini teman-teman didominasi dengan dua warna ya, 50/50. 50% dalam kondisi prima, 50% dalam keadaan lemah syahwat. Oke. Jadi di kesempatan siang kali ini teman-teman ada sedikit informasi nih buat para pemegang Cardano ya. Dimana kalau kita lihat bersama untuk Cardano sendiri teman-teman ya, grafiknya di sini kalau kita lihat presentasi harga daripada Cardano berada di area 0,29 teman-teman. Apakah Cardano masih bisa turun? Ada potensi turun ya. Tapi level 29 ini adalah level yang bisa dikatakan udah cukup aman gitu untuk melakukan DCI gitu teman-teman, kalau menurut saya loh ya. Karena mengacu pada all time high daripada si Cardano ini adalah di level 3 dolaran ya kan. Nah ketika kita mau DCI di bawah level 1 dolar itu sudah tergolong cukup aman gitu, apalagi di bawah 1 dolar dengan kepala dua lagi ya kan. Ini bisa dikatakan diskon yang cukup besar, mengingat Cardano ini aset yang bisa dikatakan memiliki apa ya, kekuatan mantap jiwa gitu ya kan. Untuk jangka panjang sih saya nggak meragukan, kayak Cardano, XRP itu nggak perlu diragukan teman-teman ya. Dan kalau kita lihat bersama untuk market cap di sini cenderung ada penurunan, untuk volume juga turun juga 12%-an teman-teman ya, mungkin karena rekondisinya dalam kondisi weekend ya, hari libur. Karena kalau hari libur memang ya bule-bule sana itu kurang aktif itu di market teman-teman ya, di market kurang aktif, maka dari itu ya mungkin ini imbas juga gitu, mengingat juga data CPI aman ya. CPI aman, seharusnya di sini juga ada volatile tentang kripto seharusnya ya, kita lihat nanti tentang suku bunganya ya, seperti itu. Oke. Jadi di sini ada beberapa informasi yang cukup menarik, langsung kita bahas satu persatu. Informasi yang pertama di mana Cardano ya meluncurkan tonggak kunci menuju terdesentralisasi penuh. Wow ya. Cardano mencapai tonggak utama menuju terdesentralisasi Cardano penuh. Oke. Jadi di sini Cardano membuat kemajuan signifikan dalam perjalanannya menuju terdesentralisasi secara overall ya, secara penuh, dengan pembaruan terakhir yang menunjukkan kemajuan besar. Laporan mingguan terbaru mulai hari ini menyoroti perkembangan penting yang mendorong evaluasi Cardano. Nah, jadi tim teknologi inti telah memperkenalkan nodes baru di jaringan pengembang SunConnect. Langkah ini membawa komunitas Cardano lebih dekat untuk memahami fitur tata kelola yang diuraikan dalam CIP ya 1694 utama, untuk memastikan integrasi node yang aman. Tidak khusus yang disebut akan Bootstrap telah diterapkan menandai langkah menuju distribusi sistem yang lebih luas. Mantap ya untuk perkembangannya. Cuman untuk presentasi harganya masih diberi kesempatan lah buat kita yang nggak punya modal ya, mungkin pas-pasan gitu. Setidaknya kita punya minimal ya teman-teman 5 Cardano untuk jangka panjang 2-5 tahun ke depan. Semoga itu bisa menjadi ladang yang bisa membawa pertolongan kita di masa depan gitu. Amin. Dan kalau kita lihat untuk TVL daripada si Cardano ini melalui DeFi lama ya, DeFi Liama ya. Oke, jadi di sini teman-teman Cardano total value locknya ini ada sekitar 176,73 juta US dollar ya, stablecoin market capnya sekian, ini bisa kalian lihat ya. Nah, ini adalah total value lock daripada si Cardano dalam kurun waktu hari ini, bisa kalian lihat lah dia berada di mana gitu ya kan. Mantap jiwa ini ya.
Kalau nggak salah di sini. Nah, ini teman-temannya berapa ini? Yaitu tadi teman-teman 176 atau 100 berapa ini ya? 176,73 juta US dollar. Cukup nilai yang fantastis bukan ya? Dan informasi yang berikutnya datang dari The Crypto Basic, tim IOHK yang membagikan perkembangan terbaru di ekosistem Cardano. Oke ya. Jadi di sini perkembangan yang diperkenalkan di ekosistem Cardano selama seminggu terakhir bertujuan untuk meningkatkan teknologi inti blockchain-nya. Nah, kontrak pintar, penskalaan, tata kelola, dan dompet atau wallet dan layanan lainnya. Wow ya, perkembangan yang cukup signifikan sebenarnya. Kalau kita berbicara fundamental Cardano udah kayak pondasi dengan cor-cor beton pilihan gitu ya kan. Nah, untuk meningkatkan efisiensi blockchain Cardano, tim terus mengimplementasikan peningkatan strategi secara teratur seperti yang ditunjukkan oleh input-output Hong Kong IOHK hari ini. Banyak perkembangan penting Cardano dicatat selama seminggu terakhir. Jadi ada pembaruan teknologi, ini berfokus pada peningkatan teknologi inti blockchain daripada si Cardano itu. Pendekatan tata kelola ya, protokol penskalaan, kontrak pintar, dan dompet berbasis Cardano. Sementara hasil positif ini gagal mempengaruhi harga Cardano secara nyata. Kepercayaan investor mungkin telah meningkat setelah kesuksesan ini ya, semoga saja ya. Padahal dengan berita positif ini, tapi memang harga Cardano stabil ya, karena julukannya memang stable coin gitu teman-teman. Stable coinnya cryptocurrency ya Cardano. Tapi gini teman-teman, kita lihat ya, kita bisa melihat nanti di bull run yang akan datang ya. Saya kira teman-teman Cardano ini bisa lah ya untuk merebut kembali all time high-nya yang dulu ya. Dan syukur-syukur bisa membuat all time high yang baru. Mengingat supply daripada Cardano ini berapa ya? 30 miliar something ya. Pokoknya sekitar itu ya. Enggak nyampe 1 triliun ya kan. Ini menunjukkan bahwasannya harga Cardano masih bisa lebih tinggi daripada ATH-nya yang sudah pernah dicapai ya. Ketika masa bull run nanti kita lihat teman-teman ya. Maka dari itu saya bilang minimal kalian punyalah 5 Cardano untuk jangka panjang gitu teman-teman ya. Dan yang berikutnya dikutip dari Youtudai teman-teman, bahwasanya Cardano berhasil mencetak Bitcoin saat fase besar diluncurkan untuk jaringan. Wow, keren ini ya kan. Nah, integrasi Bitcoin terbungkus dengan ekosistem Cardano patut diperhatikan. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat ya teman-teman ya, Cardano mencapai tonggak penting mingguan ini dengan peluncuran mainnet Aneta ya Bitcoin. Nah, protokol Aneta BTC ini yang membawa BTC terbungkus on-chain ke blockchain-nya. Nah, mulai diterapkan di mainnet Cardano pada tanggal 8 Agustus dan ini berjalan sukses teman-teman tanpa ada kendala ya, menandai langkah maju yang besar dalam interoperabilitas blockchain Cardano. Acara yang telah lama ditunggu-tunggu ini membawa Bitcoin ke ekosistem Cardano, memungkinkan pengguna berinteraksi dengan mudah dengan kedua koin tersebut. Nah, jadi ini langsung di-up oleh Aneta BTC ya, mainnet live. Jadi new BTC successful minting on Cardano ya. Jadi mint ada sekitar 1706 CBDC dan ada total 6,9 CBDC teman-teman. Oke ya, jadi mint hard. Nah, di sini ada app Aneta BTC.io. Jadi ini valid ya, real teman-teman, data yang berbicara fakta. Oke. Jadi integrasi Bitcoin terbungkus dengan ekosistem Cardano patut diperhatikan sebagai upaya yang disengaja untuk menarik audiens yang lebih luas dan total nilai terkunci TVL dari Bitcoin yang sekarang memiliki kapitalisasi pasar tertinggi sebesar 572 million Bitcoin yang dibungkus melalui protokol Aneta BTC dikenal sebagai CBTC ya teman-teman, bukan CBDC ya. Sekarang dalam tonggak lain yang menyinggung keberhasilan peluncuran protokol Aneta BTC, Bitcoin telah berhasil dicetak di mainnet Cardano. Wow, ini luar biasa ya. Minggu penting untuk Cardano. Cardano melihat perkembangan penting selama seminggu seperti yang dinyatakan dalam laporan mingguan terbaru EOG Notch V8.2.1 pre diberi teks dan rilis sebelumnya untuk digunakan di SunConnect, jaringan pengembang baru yang dibuat untuk memperkenalkan komunitas Cardano ke fitur tata kelola dari CIP 1694 dan untuk membangun dan menguji bersama di lingkungan yang terkendali. Oke.
Sebenarnya kalau kita melihat dari segi proyek ya, segi proyek yang dicapai Cardano akhir-akhir ini ya kan, ini sangat bukan suatu proyek abal-abal gitu teman-teman ya. Ini keren. Nah sebenarnya, tapi kenapa harganya nggak cenderung naik ya kan? Kenapa harganya cenderung stagnan gitu, nggak mampu ada pemompaan harga, sedangkan aset-aset lainnya ya, walaupun pemompaannya nggak terlalu signifikan, ketika ada kabar baikan dia pasti ada presentasi kenaikan harga, tapi kok Cardano enggak gitu ya. Jadi gini teman-teman, kalau menurut saya loh ya, kalau menurut saya Cardano ini ya memang aset yang banyak dari apa ya, mungkin kompetitornya lah, bisa dikatakan seperti itu, yang ingin mematikan daripada si Cardano karena melihat teknologi yang ditawarkan, melihat fundamentalnya, melihat pondasinya dan sebagainya, itu sangat bisa dikatakan komplit ya, paket komplit. Nah, maka dari itu kan banyaklah food yang nyerang Cardano, banyak apa ya, serangan-serangan terhadap Cardano untuk dilumpuhkan dan sebagainya ya. Maka dari itu dengan sampai hari ini Cardano masih bertahan gitu teman-teman, udah melewati masa bearish berapa kali ya kan, itu yang membuat saya tetap teguh yakin bahwasanya masa depan Cardano ini akan memiliki masa depan yang cerah gitu ya. Dan hanya satu teman-teman, ya kita sabar enggak untuk menanti hal besar tersebut gitu ya. Contohnya yang seperti kita bahas kemarin, awal-awal orang yang membeli Bitcoin ya, dan dia menjual di harga 43, itu mendapatkan keuntungan sebesar 50 juta kali lipat ya. Nah, itu pun dia nge-hold selama 13 tahun loh ya. Nah, jadi buat teman-teman semua, semoga ya kita diberi umur panjang seperti doa kita di awal ya, agar kita memang bisa merasakan hasil panen jerih payah kita. Kalau kita nggak bisa nikmatin, kita sudah tua nantinya, kan setidaknya bisa ada anak cucu kita yang akan menikmatin dari apa yang kita tanam di saat ini gitu loh ya. Oke, jadi buat teman-teman tetap semangat, kurangi sambat, dan salam cuan.